Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ida Trinoviati. Saya kalau panggilan kecilnya saya Cemplon. Saya sebenarnya berasal dari Jawa Tengah, dari Magelang, dari desa kecil namanya Blabak. Saya sangat tertarik dengan Bumi Pasundan ini sebenarnya karena sangat kaya dan sangat sepuh kalau orang Jawa bilang dengan Gunung Cermainya. Dulu saya kesasar kalau orang Jawa bilang ke Bumi Pasundan ini karena saya hanya sangat simpel ingin mandi di air yang jernih, air pegunungan. Sampailah saya di sini. Kemudian sebelumnya saya tertarik dengan situ Cipariu karena situ itu sepertinya membawa sebuah makna yang besar sekali. Tenang, diam, dan di situ bisa kita melihat cermin dari Gunung Cermai yang ada dari danau pinggirannya. Tetapi saya sudah berusaha. Saya sudah mencoba untuk mendekati masyarakat, tetapi prinsip dan visi misi saya adalah saya bukan investor. Saya ingin memberikan kebermanfaatan dalam sisa hidup saya. Setelah sudah berhasil semua, ternyata pada waktu eksekusi sangat sulit. Kemudian saya datang ke tempat ini. Saya dibawa oleh beberapa masyarakat, dilihatkan ada mata air, tetapi di depan ada tumpukan sampah yang sudah menggunung, yang orang bilang kalau orang Sunda angker itu apa, juring? Angker, juring ya? Juring. Jadi orang tuh kalau mau masuk ke sini sudah terkesannya juring. Meskipun di bawah itu ada mata air yang waktu itu masih tertumpuk dengan lumpur. Tetapi saya tidak tahu kenapa saya jatuh cinta pada tempat ini. Meskipun ini tempat juga tebing,
Kalau dipikir juga mau bangun apa juga susah, tetapi saya tidak tahu. Alasannya apa saya tidak tahu, saya jatuh cinta di sini. Kemudian saya gerakan sebagian masyarakat yang menamakan kelompok sadar wisata, tetapi belum terbentuk pada waktu itu, dengan diawali membakar sampah duluan di depan. Membakar sampah, kemudian saya mencoba juga untuk berbagi di situ. Saya bangunkan tong sampah, bak sampah yang begitu besar, kemudian dibersihkan. Akhirnya turun ke bawah. Saya bikin side plan yang saya benar-benar ingin memberikan suasana orang itu kalau datang ke sini, datang di sebuah desa Pasundan zaman dulu kala. Jadi waktu itu saya berdebat dalam hati saya mau memberikan nama apa. Saya kemudian mendekat dengan kasepuhan yang ada di sini, dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Saya dapat cerita bahwa Karuhun yang menunggu mata air di bawah itu adalah Karuhun Ismaya. Maka dengan mudahnya saya mencoba untuk menerjemahkan air itu Ci, Ismaya saya singkat Samaya, jadi Cisamaya. Kemudian saya berikan nama Kampung Pasundan Cisamaya. Tanah ini sebenarnya tanah di bawah pengawasan dan kepemilikan dari pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Cermai. Dengan batas-batas sebelah adalah Lebak Singkut, seluasnya sampai ke bawah semua area adalah 4,8 hektar. Tetapi ada ruang usaha dan ada ruang publik. Kemudian saya dalam perjalanannya, karena saya luruskan niat saya adalah untuk memberikan kebermanfaat dan pemberdayaan masyarakat, saya bikinkan koperasi di sini dengan beberapa anggota, sekitar 20, dengan pendirian koperasi, dengan kepengurusan juga masyarakat di sini semua. Saya hanya sebagai koordinator pengawas. Kemudian saya bertemu dengan seorang yang saya bilang ahli dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu Mas Panji Kusuma dari Jogja dan Kang Jajang Sanjaya yang sebenarnya asli orang Kuningan. Kalau Mas Panji orang Jogja, Kusumanya juga ada darah Sundanya. Kami akhirnya memutuskan untuk membangun semua bangunan dari bambu yang diawetkan. Dengan mudahnya saya seperti remblong karena saya terlalu bersemangat. Akhirnya jadilah semua bangunan ini dalam waktu peletakan batu pertama adalah tanggal 24 April 2019. Kemudian baru koperasi berdiri September 2019, kalau nggak salah tanggal 20 September, dengan sosialisasi dari Dinas Koperasi terlebih dahulu. Kemudian berjalan, saya juga dengan Mas Panji memberikan pelatihan dari semua unsur wisata. Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang bisa dilakukan, ada yang bisa dinikmati, dan ada yang bisa dibawa pulang. Saya berdayakan setiap bulan kami datang dengan pelatihan, dengan dokumentasi yang lengkap. Tetapi kemudian pandemik mulai. Terakhir kami mengadakan pelatihan bulan Maret 2020. Kemudian setelah itu kita stuck vakum sampai bulan Agustus. Pada waktu bulan Agustus sebenarnya saya sudah dalam posisi sedikit frustasi karena sedikit berbeda nature budaya masyarakat di sini yang belum paham tentang wisata budaya. Jadi mereka masih dalam tahap pemikiran yang aku datang, aku dapat duit, tapi untuk kemudian bersusah payah dalam wadah sebuah koperasi, prinsip koperasi sangat membutuhkan tangan-tangan dari dinas untuk memberikan pemahaman dahulu. Meskipun dari Taman Nasional
memerlukan suatu kestabilan perizinan, harus sebaiknya koperasi, bukan harus tapi sebaiknya koperasi. Kemudian sampai ke sudah belum sampai berapa 5 bulan sudah berubah lagi kepengurusan. Semua itu saya nikmatin sebagai sebuah proses adaptasi saya sebagai orang Jawa Tengah yang kesasar di bumi Pasundan. Kemudian setelah itu saya ketemu dengan Profesor Dr. Hikmat Ramdan, dan beliau mengadakan penelitian yang ilmiah di sini dengan semua unsurnya. Akhirnya tempat ini juga dipastikan untuk menjadi tempat healing forest yang benar-benar memenuhi syarat untuk kelima invitation. Nah, di situ saya merasa itu adalah sebuah anugerah amanah. Ternyata tempat yang seperti ini bisa lebih memberikan kebermanfaatan. Saya kembali lagi meluruskan niat saya. Saya coba lagi untuk berarti saya akan menambah amal jariah di sini. Kita dengan Profesor Dr. Hikmat Ramdan memutuskan visi misi kami adalah untuk membentuk anak-anak muda yang akan meneruskan semua dari program ini. Jadi kita akan mengkombinasikan. Saya tetap pada visi misi awal. Saya ingin tempat ini menjadi desa wisata, wisata budaya. Memang bukan sebagai mass tourism, wisata massal. Ini adalah wisata berkebutuhan khusus. Satu, wisata budaya yang tetap akan menggali, saya berdayakan masyarakat di sini, siapapun terbuka untuk warga Kuningan pada umumnya, Kecamatan Pesawahan pada khususnya, Desa Pesawahan lebih spesifik lagi. Silahkan kita sediakan gamelan untuk berdegung, kita sediakan angklung untuk bermain musik juga. Kemudian kita juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan kembali terhadap beberapa permainan tradisional yang sudah kami putuskan. Yang menjadi utama adalah wayang capek yang sudah mulai dilupakan. Jadi semuanya akan dilakukan dengan reservasi. Ada paket-paket khusus. Kemudian yang tak kalah penting, tempat ini sudah dicanangkan karena SNI-nya dalam progres menjadi tempat percontohan untuk healing forest. Insya Allah mohon doanya. Saya tidak menutup pintu kami untuk baik pemerintah, baik instansi-instansi, baik swasta yang lain, baik anak-anak muda. Silahkan datang ke sini, kita bisa bicara, kita bisa memajukan tempat ini bersama. Mungkin itu dulu dari saya. Silahkan jangan lupa ikutin medsos kami, Instagram Cisamaya Kampas, kemudian Facebooknya juga Cisamaya Kampung Pasundan. Kami tunggu bantuan semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.